Termasuk tadi berkaitan dengan masalah perayaan Maulid Nabi. Kita kembali kepada contoh Nabi SAW. Pernah tidak Nabi mengadakan perayaan untuk hari kelahirannya? Pernah nggak? Enggak. Kalau seandainya itu baik atau digunakan sebagai sarana buat dakwah, mendakwakan orang kafir, Nabi sudah laksanakan. Nabi nggak laksanakan. Dari mulai Nabi awal dakwah sampai beliau wafat tidak pernah. Yang kedua, para sahabat cinta nggak kepada Nabi? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah para sahabat. Mereka wali-wali Allah dan mereka semua dijamin dengan surga. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nggak ada seorang sahabat mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Tidak ada. Kalau seandainya baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, mereka sudah lebih dahulu. Yang ketiga, para tabi'in. Para tabi'in, mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mengadakan. Kemudian yang keempat, para imam mujtahidin, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, nggak ada satupun mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi, tidak ada. Jadi yang pertama kali mengadakan siapa? Orang-orang Syiah. Kenapa kita ikut ajaran Syiah? Kenapa kita ikut? Ketika orang ingin mengadakan perayaan itu, tujuan mereka mengadakan perayaan untuk dapat apa? Dapat ganjaran, dapat pahala. Kalau sudah bentuknya seperti ini, ibadah bukan ini? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, saya sebutkan di buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara hakikat cinta antara sunnah dengan bid'ah. Hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Di antara disebutkan di buku ini tentang masalah perayaan Maulid Nabi, bahwa peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang mungkar. Orang yang pertama kali mengadakannya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah, yang menamakan dirinya dengan kelompok Fatimiyah pada abad keempat Hijriyah, dan mereka menisbatkan diri mereka kepada putra Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka adalah pencetus aliran kebatinan. Nenek moyang mereka adalah Disan yang dikenal dengan Al-Qaddah, salah seorang pendiri aliran batiniyah di Irak. Jadi yang pertama kali mengadakan adalah Al-Mu'aidina Al-Ubaid Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Yang pertama mengadakan Maulid ini Al-Mu'izz lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Ini bisa dilihat dalam beberapa kitab, dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, kemudian juga dalam Syiar Alamin Nubala, dan juga dalam Al-Khutat Imam Al-Maghrizi. Jadi yang mengadakan itu dia. Dan yang pertama kali diadakan perayaan Maulid itu perayaan Maulid Nabi SAW. Kemudian setelah itu perayaan Ali, perayaan Maulid Ali, Fatimah, Hasan, Husain, baru kepada pendirinya, artinya kepada khalifah yang ada itu. Jadi mereka menamakan dirinya, ini namanya penguasa mereka Fatimiyah Ubaidiyah. Mereka menisbatkan kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim dan dusta. Ini fitnah yang keji. Jadi yang mengadakan orang-orang Syiah, hatta orang-orang Al-Bidah semua mengakui bahwa ini adalah Syiah yang mengadakan. Abad keempat Hijriah. Kenapa kita ikut orang Syiah? Berarti dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, imam mujtahidin enggak mengadakan. Yang mengadakan Syiah. Berarti kan baru dalam agama. Kalau baru dalam agama, boleh nggak kita lakukan? Enggak boleh. Yang mengatakan pertama kali bid'ah yaitu Syekh Al-Allamah Syekh Tajuddin Al-Fakihani yang wafat tahun 734 Hijriah. Beliau menulis risalah namanya Al-Mauridu fi Amalil Maulidi. Al-Mauridu fi Amal Maulid. Ketika beliau ditanya oleh orang-orang banyak sekali tentang perayaan Maulid Nabi. Kata beliau begini, "Amma ba'du faqad
takarrara su'alu jama'atin minal muwarakin anil ijtima' alladhi ya'malu ba'dun nas fi syahri Rabiul Awwal wa yusammunahu al-maulid hal lahu aslun fi syara' aw huwa bid'atun wa hadathun fid din. Kemudian faqultu wabillahi taufiq la a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala fi sunnatin wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladzina hum al-qudwatu fid din al-mutamassikuna bi athari al-mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun wa syahwatun nafsin ightana biha al-akkalun bidalli anna idza adarna alaihi al-ahkam al-khamsa qulna imma yakuna wajiban aw manduban aw mubahan aw makruhan aw muharraman. Kata beliau begini, ketika ditanya berulang-ulang nih, banyak orang bertanya dari jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, bagaimana tentang berkumpul yang dilakukan oleh sebagian manusia di bulan Rabiul Awal yang mereka namakan Maulid. Ini ingat ya, pertanyaan kepada Syekh Al-Alama Tajuddin Al-Faqihani yang wafat tahun 734 Hijriah, berarti abad ke-8. Apakah Maulid ini ada asalnya dalam syariat atau dia bid'ah, diadakan dalam agama? Beliau jawab rahimahullah, kata beliau, aku tidak tahu tentang Maulid ini, nggak ada asalnya sama sekali, baik di Quran maupun di Sunnah, dan tidak dinukil amal ini dari seorang pun dari ulama umat yang mereka adalah qudwah dalam agama ini, yang berpegang pada athar mutaqaddimin. Artinya nggak ada dari ulama-ulama, imam yang 4, mazhab yang 4, atau dari tabi'in, apalagi dari sahabat, nggak pernah ada. Bal huwa bid'atun, baik, bukan ini adalah bid'ah yang diadakan oleh al-battalun, artinya orang-orang yang biasa suka main-main mereka. Al-battalah itu al-lahu wal jahala, kebodohan, dan juga mengikuti hawa nafsu. Yang juga di sini disebutkan akalun, orang-orang yang tukang makan, yang biasa makan. Kalau kita lihat, kita tanya kepada mereka pertanyaan tentang hukum ini, kembali kepada 5 hukum. Apakah itu wajib atau mandub, sunnah atau mubah atau makruh atau muharram? Hukum ini kata beliau tidak wajib, tidak sunnah, tidak sunnah. Berarti jawabannya apa? Makruh atau haram. Yang jelas sudah beda, bahwa beda ini haram. Kemudian dibawa lagi beberapa jawaban. Kemudian ada lagi beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ada juga penjelasan tentang ini yang kedua dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Haffar yang wafat tahun 811 Hijriah dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib di juz yang ke-7. Beliau mengatakan Lailatul Maulid lam yakun as-salafus salih wa hum ashabu Rasulullah wa tabi'un lahum yajtami'una fiha lil ibadah wa la yaf'aluna fiha ziyadatan ala sa'ir layali sana lianna an-nabiy sallallahu la yu'azzam illa bil wajhi alladhi syuri'a bihi ta'zimuhu wa ta'zimuhu min a'zamil qurab ila Allah lakin yataqarrabu ila Allah bima syara'. Perayaan Maulid enggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Mereka para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in, mereka tidak ada mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Mereka tidak juga mengadakan sesuatu yang baru dalam agama untuk menambah-nambah dari malam-malam yang lain dari sepanjang tahun. Karena Nabi tidak boleh diagungkan kecuali dengan syariat. Artinya nggak boleh kita mengagungkan Nabi menurut jalan syariat yang disyariatkan untuk kita mengagungkannya. Dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW termasuk sebesar-besar ibadah kepada Allah. Tapi kita wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Dan ini tidak disyariatkan. Dan juga kalau kata beliau tentang kelahirannya, tentang kelahiran, para ulama ikhtilaf kata beliau. Faqila inna wulida fi Ramadan. Ada yang mengatakan dilahirkan bulan Ramadan. Ini pernyataan Abu Abdullah Muhammad Al-Haffar, wafatnya tahun 811 Hijriah. Wa qila fi Rabiul Awal.
Waktu li fi ayyumin wulida fi ala arba'ati aqwal. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, tapi dipersilakan hari yang keberapa? Ada yang mengatakan hari yang ke-8, ada yang ke-12, ada yang ke-20, ada yang terakhir di akhir bulan. Jadi nggak sepakat. Justru yang sepakat para ulama, kematiannya, hari wafatnya Nabi di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin wafatnya Nabi. Sepakat para ulama ahli sejarah. Tapi lahirnya nggak sepakat. Untuk lahirnya Nabi betul bulan Rabiul, tapi nggak sepakat. Sebagian mengatakan di bulan lain, atau mengatakan Ramadan. Jadi ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, berarti di saat itu hari apa? Hari wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana orang mengadakan perayaan wafatnya Rasulullah? Yang sepakat para ahli sejarah, Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat itu. Di hari Senin wafatnya. Lahirnya betul hari Senin, tapi tanggalnya beda. Tapi kalau wafatnya sepakat di hari Senin. Gitu. Bagaimana orang mengadakan perayaan di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?